Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku yang ada di rumah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk pertemuan minggu ini kita masuk ke bab 2 Sejarah Indonesia bab 2, yaitu tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masa praaksara di Indonesia. Nah, di sini yang akan Ibu jelaskan itu mengenai proses perkembangan bumi. Nah, menurut ilmu geologi, yaitu ilmu tentang mempelajari bumi, proses perkembangan bumi itu ada 4 tahapan. Yang pertama, zaman Arkaikum. Yang kedua, zaman Mesozoikum. Yang ketiga, zaman Paleozoikum. Dan yang keempat adalah zaman Neozoikum. Nah, di sini zaman Arkaikum ini berlangsung kira-kira sekitar 2,5 miliar tahun. Pada saat itu, kulit bumi itu masih dalam keadaan panas, belum stabil, sehingga pada masa ini atau pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Nah, kemudian berkembang menjadi zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum ini berlangsung sekitar 500 sampai 240 juta tahun. Nah, pada zaman ini makhluk hidup itu mulai muncul, yaitu jenis makhluk hidup mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang belakang. Nah, kemudian berkembang menjadi zaman Mesozoikum. Nah, zaman Mesozoikum ini berlangsung kira-kira sekitar tahun 245 sampai 60 juta tahun. Nah, zaman Mesozoikum ini disebut juga dengan zaman sekunder atau zaman kehidupan kedua. Ya. Nah, pada zaman ini hidup jenis reptil yang mencapai tingkat besar. Contohnya hewan yang hidup pada masa ini adalah dinosaurus. Nah, itu ya. Kemudian berkembang menjadi zaman Neozoikum. Nah, zaman Neozoikum ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier. Nah, zaman tersier ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui seperti jenis primata atau seperti kera, ya. Kemudian yang kedua, zaman kuarter. Nah, zaman kuarter juga ini dibagi menjadi 2 zaman, yaitu masa Pleistosen yang ditandai dengan adanya manusia purba. Yang kedua, masa Holosen yang ditandai dengan adanya manusia jenis Homo sapiens yang memiliki ciri-ciri seperti manusia pada zaman sekarang. Nah, di sini ada sebuah teori, yaitu teori evolusi Darwin atau Charles Robert Darwin, yaitu tentang teori evolusi yang mengatakan kalau manusia itu, perkembangan manusia seperti lihat di gambar ya, seperti ini. Tapi teori ini banyak yang bertentangan karena banyak yang tidak setuju dengan teori Darwin ini. Nah, teori evolusi manusia purba ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan pertama jenis Australopithecus. Yang kedua, tahapan jenis Pithecanthropus. Yang ketiga, Pithecanthropus punah kemudian berevolusi menjadi sejenis Homo. Kemudian Homo diketahui telah berevolusi menjadi 2 tahapan, yaitu Homo neanderthalensis dan Homo sapiens.
Nah, inilah jenis-jenis manusia purba ya. Silakan kalian perhatikan. Nah, yang pertama itu dari jenis Australopithecus. Nah, yang kedua itu Pithecanthropus. Yang ketiga ini jenis Homo. Nah, ini persebarannya ya. Ya, di peta persebaran dari manusia purba. Nah, silakan kalian perhatikan. Nah, ini ya. Silakan kalian perhatikan. Nah, ini manusia purba. Seperti kera ya. Nah, ini jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Ada jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Ini sebuah fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Jadi manusia purba itu enggak hanya di Indonesia ya, jadi di beberapa negara itu juga ditemukan beberapa fosil manusia purba, seperti di Australia, di Cina, dan lain sebagainya. Nah, ini ciri-ciri dari manusia purba jenis Meganthropus. Ciri-cirinya adalah memiliki tulang rahang yang kuat, tidak punya dagu, memiliki otot kunyah yang kuat, tulang pipit tebal, tulang kening menonjol, kemudian memiliki tonjolan di kepala belakang, memakan jenis tumbuhan. Yang kedua, ciri-ciri dari manusia purba jenis Pithecanthropus. Ciri-cirinya, yang pertama badannya tegap, tetapi tidak seperti Meganthropus. Yang kedua, tinggi badannya antara 165 cm sampai 180 cm. Kemudian, tulang rahang dan geraham kuat, serta bagian kening menonjol. Yang keempat, wajah tidak mempunyai dagu, volume otak belum sempurna, ya. Kemudian tulang atap tengkorak tebal dan berbentuk lonjong, alat pengunyah dan otot tengkorak mengecil. Yang terakhir, ciri-cirinya adalah hidup diperkirakan 1 sampai 25 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, ciri-ciri dari manusia purba jenis Homo. Nah, ini manusia purba jenis Homo ini manusia purba yang agak sempurna, sudah mulai sempurna ya. Jadi nggak seperti kera banget. Ciri-cirinya, yang pertama adalah badannya pendek, leher yang memanjang dan lengan yang panjang. Volume otak sekitar 1350 cc. Tinggi tubuh 130 sampai 210 cm. Otak lebih berkembang daripada Meganthropus dan Pithecanthropus. Otot kunyah, gigi dan rahang sudah menyusut. Tonjolan kening sudah berkurang dan sudah berdagu. Yang terakhir, mempunyai ciri-ciri ras Mongoloid dan Australmelanozoid. Nah, ini juga dijelaskan dalam bab ini, yaitu tentang asal-usul dan nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama dari Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Papua Melanozoid. Nah, dari Proto-Melayu. Nah, ini ya. Jadi Proto-Melayu ini ciri-ciri dari ras Proto-Melayu yaitu membawa peradaban batu, rambut lurus, kulit kecoklatan, bermata sipit, bertempat tinggal di pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Nah, percampuran ras Proto-Melayu dan penduduk asli menghasilkan suku Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Nah ya, kemudian ras Deutero-Melayu. Deutero-Melayu ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, membawa peradaban Dongson. Peradaban Deutero-Melayu dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur.
Ras Deutero Melayu ini sulit dibedakan dengan Proto Melayu akibat percampuran ras. Ras Deutero Melayu juga meliputi seluruh penduduk Indonesia kecuali orang Papua atau Melanesoid. Nah, inilah peta persebaran dari Proto Melayu dan Deutero Melayu ya, yang tadi sudah dijelaskan. Ini gambar petanya seperti ini. Silakan kalian perhatikan. Oke, selanjutnya ras Melanesoid. Nah, ras melanosoid ini tersebar di lautan Pasifik, Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, kedatangan ras melanosoid ini di Nusantara yaitu pada tahun 70.000 sebelum Masehi. Nah, ini peta persebaran dari ras melanosoid. Silakan kalian perhatikan juga ya. Ini petanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.